Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rino dari kelas A1 PAI dengan NIM 241101010036. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar moderasi beragama. Prinsip yang pertama yaitu adil dan berimbang. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam beragama. Yang terakhir, mempertimbangkan prinsip ketahapan. Selanjutnya yaitu pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan pendekatan dalam beragama yang menghindari sikap ekstrim, baik ekstrim kanan atau radikalisme maupun ekstrim kiri, liberalisme yang kebablasan. Moderasi ini mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan sikap adil dalam menjalankan ajaran agama. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar dalam moderasi beragama meliputi beberapa aspek penting yang menjadi landasan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Yang pertama yaitu adil dan berimbang. Adil dalam konteks moderasi beragama berarti menempatkan segala sesuatu dengan tempatnya dan memberikan hak kepada setiap hak secara proporsional. Adil tidak selalu berarti bersama rata, tetapi memberikan sesuatu dengan porsinya. Dalam beragama, sikap adil mengharuskan seseorang tidak memihak secara membabi buta dan tidak bersikap fanatik terhadap kelompok tertentu, baik dalam pemahaman keagamaan maupun dalam kehidupan sosial. Sementara itu, berimbang berarti tidak berlebihan dalam menjalankan ajaran agama. Sikap berimbang menghindari dua kutub ekstrim, yaitu sikap terlalu keras dalam beragama atau ekstremisme dan sikap terlalu longgar yang mengabaikan prinsip-prinsip beragama. Dalam Islam, misalnya, sikap ini dijelaskan dalam Al-Quran, di mana umat Islam disebutkan sebagai ummatan wasaton atau umat yang pertengahan yang menjadi saksi bagi umat lain. Contohnya yaitu penerapan prinsip adil dan berimbang dalam kehidupan sehari-hari, antara lain. Yang pertama, menghormati perbedaan pendapat dalam agama tanpa menyalahkan atau menghakimi pihak lain. Yang kedua yaitu tidak mengklaim kebenaran hanya milik satu kelompok tertentu dan menganggap kelompok lain tersesat. Yang terakhir yaitu mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pandangan keagamaan. Untuk yang B yaitu yang kedua, amal ma'ruf nahi mungkar. Prinsip ini berasal dari ajaran yang berarti menyerukan kepada kebaikan atau amal ma'ruf dan mencegah kemungkaran atau nahi mungkar. Moderasi beragama menekankan bahwa dalam menegakkan prinsip ini, seseorang harus memiliki metode yang bijaksana, tidak menghakimi dan tetap menghormati hak-hak orang lain. Seruan kepada kebaikan tidak boleh dilakukan dengan
cara yang memaksa atau menimbulkan perpecahan. Sebaliknya, mencegah kemungkaran juga tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan atau tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Dalam konteks negara demokrasi, prinsip ini dapat diwujudkan melalui pendidikan, dakwah yang santun, dan keteladanan dalam perilaku. Beberapa contoh penerapan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama yaitu menyampaikan kebaikan melalui cara yang santun, misalnya dengan berdakwah atau memberikan edukasi secara bijaksana. Yang kedua, mengkritisi kebijakan atau tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan tanpa melakukan ujaran kebencian. Yang terakhir yaitu mencegah kemungkaran dengan pendekatan persuasif, bukan dengan kekerasan ataupun tindakan anarkis. Materi yang C, memberikan kemudahan dalam beragama. Salah satu prinsip utama dalam moderasi beragama adalah bahwa agama yang harus menjadi jalan, menekankan bahwa jalan yang membawa kemudahan bukan kesulitan. Konsep ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa agama tidak dimaksudkan untuk memberatkan panutannya. Dalam berbagai aturan keagamaan terdapat prinsip rukhsah atau keringanan bagi mereka yang menjalani kesulitan, misalnya dalam beribadah atau dalam menjalankan hukum agama. Beberapa contoh penerapan prinsip ini dalam kehidupan beragama. Yang pertama yaitu contohnya fleksibilitas dalam beribadah. Maksudnya yaitu dalam Islam, jika seseorang tidak mampu berpuasa karena sakit, ia diperbolehkan menggantikan di waktu lain atau membayar fidyah. Begitu juga dengan keringanan dalam sholat bagi orang yang dalam perjalanan atau dalam kondisi darurat. Yang kedua yaitu contohnya tidak mempersulit praktek keagamaan. Misalnya dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang ulama atau pemimpin agama seharusnya tidak memberatkan umat dengan aturan yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam agama. Contoh yang ketiga atau yang terakhir yaitu memahami konteks sosial dan budaya. Maksudnya yaitu dalam berdakwah atau mengajarkan agama, pendekatan yang digunakan harus mempertahankan kondisi sosial bermasyarakat. Jangan sampai seseorang dipaksa untuk menerapkan ajaran agama dengan cara yang tidak sesuai dengan kemampuan atau bertentangan dengan adat istiadat setempat. Penjelasan yang terakhir yaitu mempertimbangkan prinsip kebertahapan, yaitu prinsip kebertahapan dalam agama berarti memahami bahwa perubahan atau penerapan ajaran agama harus dilakukan secara bertahap, tidak secara instan atau memaksa. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Islam diturunkan secara bertahap kepada manusia. Pendekatan bertahap ini penting dalam berbagai aspek kehidupan beragama, terutama dalam membimbing individu atau
masyarakat agar tidak mengalami keterpaksaan dalam menjalani agama. Beberapa contoh prinsip beberapa contoh penerapan prinsip bertahapan dalam moderasi beragama. Di sini ada 3 contoh, yaitu pendidikan agama secara bertahap, yaitu anak-anak atau orang yang baru belajar agama tidak boleh langsung diberikan pemahaman yang terlalu berat. Mereka harus diperkenalkan dengan ajaran secara perlahan agar dapat memahami dan mengamalkan dengan baik. Contoh yang kedua yaitu perubahan sosial yang gradual. Dalam konteks masyarakat, perubahan menunjuk kehidupan yang telah religius atau sesuai dengan nilai-nilai agama harus dilakukan secara bertahap, bukan dengan paksaan atau revolusi mendadak. Contoh yang terakhir yaitu pendekatan dalam dakwah. Seseorang pendakwah atau pemuka agama harus memahami tingkat pemahaman audiensnya dan menyampaikan agama dengan cara yang mudah dipahami tanpa membuat orang merasa terpaksa atau tertekan. Kesimpulannya yaitu prinsip-prinsip dasar moderasi beragama bertujuan untuk menciptakan kehidupan beragama yang harmonis, tidak ekstrim dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat. Adil dan berimbang, amal ma'ruf nahi mungkar, memberikan kemudahan dalam beragama serta mempertimbangkan prinsip kebertahapan adalah 4 prinsip utama yang harus ditetapkan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, umat Islam dapat hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati perbedaan, serta menjalankan keyakinan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Moderasi beragama bukan hanya soal toleransi, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua individu untuk menjalankan agamanya dengan baik tanpa adanya tekanan atau diskriminasi. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.